Hari ini 4 Juli 2024, market libur karena Independence Day Amerika Serikat. Yang ingin saya tunjukkan adalah market dari XAUSD. Something yang teman-teman bisa perhatikan di sini adalah ada breakout ya. This one, drop, break, lumayan signifikan, ngehit untuk retest area atas 2368-2375, which is a good things bagi pergerakan XAUSD. Kenapa? Karena nanti ke depannya, di hari esok ketika NFP-nya rilis, itu akan lebih bisa menunjukkan kepada kita, is it a total bullish, dia akan lanjut bullish, atau dia akan balik lagi dalam bearish pattern-nya. Maksudnya seperti apa, teman-teman bisa perhatikan di sini. Break, nunggu, drop, which is dia nggak kuat untuk melanjutkan pattern-nya. Jadi lanjut lagi, drop lagi, dan sekarang dia berhasil breakout, nunggu momentum news NFP besok. If news NFP besoknya memang memberikan dampak yang signifikan, maka kita bisa ngeliat perubahan dari tren si gold. If good news, teman-teman lihat dia drop lagi, dan if bad news, teman-teman bisa konsiderasi dia akan mengalami penguatan kembali. Tapi yang ingin kita perhatikan adalah saat ini secara time frame ini H1 ya. Kalau saya ubah jadi daily, teman-teman juga bisa ngeliat ya. Ini ada breakout momentum. Oke, breakout momentum daily strong means kita mencari buy position. At least dia bisa ngeretest 2368 2375 di sini. Ya, ngeretest 2368 2375. Ini adalah area sebelumnya. Kalau saya ganti jadi garis this one. Jadi setelah dia break this one 2375, maka real change of character untuk melanjutkan ke 2400 lagi. Yaitu clean wave lah untuk dia ngelanjutin ke 2400 lagi. 2375-nya ini patokan saya ya. So, teman-teman bisa perhatikan saat ini ya, bahwa gold strong di sini nahan lagi, but means still will be a strong momentum. Jadi kita bisa perhatikan. Kita balik ke Owanda H1. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman pembentukannya. Sekarang ini ada base ya, ini sebelumnya ada base di sini. Ini base yang saya pantau semalam dan yang kita tradingkan untuk scalping. Makanya saya bilang kita bisa masuk sell but only for scalping. Dimana sell for scalpingnya ini di sebelah sini ya. Ini saya hapus dulu. Ini adalah 2366, itu kan 2365.9. Saya bulatin 2366 sampai bawahnya adalah 2364. Dan semalam kita entry sell, which is a good things. Kita profit ya. Kita dapat profit, dan conditional sekarang adalah ini masih menjadi area base yang belum di breakout. Ya, sorry, supply zone yang belum di breakout. This one, ini banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita ambil yang paling atasnya aja, dan ini conditional dia sekarang juga berupaya untuk ngehit ke area sana lagi. If dia hit ke sana lagi. Oke. Jadi ini kita bisa marking this one ya, this area. Saya tarik sampai paling atas di sini, ini dia sampai 2369 sih. Teman-teman bisa ngeliat ya, ini sampai atasnya dia liquidity grabnya ke 2369, ada wick sampai 2369. Maka setelah kita lihat di sini 2365-nya pernah dimakan, kita naikin aja di sini jadi 2366, 2369. Untuk area yang belum demitigated 2369. Ini akan menjadi area sell saya. Dan sellnya kembali sell scalping. Kenapa bukan sell scalping sih, ya sell high risk lah. Saya anggap ini sebagai sell high risk. Sekarang saya akan ambil dari time frame yang terdekat di sini dengan ini yang below-nya di bawah ya. Teman-teman perhatikan 2349, 2351 ini kan area sell medium risk saya kemarin. Kita profit di sell medium risk saya kemarin, dan ini jadi patokan saya untuk nge-buy lagi. Kenapa saya jadi buy? Karena teman-teman lihat newsnya adalah bad news. That's why I do my own buy di 2349, 2351. Sebelumnya kita dapat di lebih bawah, dan kita re-entry lagi masuk di area ini, dan profit itu yang kita sudah harapkan. Sekarang kita ngeliat untuk pembentukan dalam satu hari ini aja, Kamis ya. Jadi kalau kita ngeliat daily ini Kamis, teman-teman bisa perhatikan this one. Ini saya ubah jadi garis. Ini H1-nya berarti ya di sini. Below-nya di mana teman-teman? Di sini. Oke, berarti dia akan bergerak pembentukan base-nya sebatas di daerah sini terlebih dahulu. Sama seperti pembentukan yang terjadi ya di momen Jumat ini. Teman-teman bisa ngeliat up, base, drop. Ini karena ada dorongan news juga harusnya. Sedangkan hari ini kita nggak ada dorongan apapun. Ya, jadi secara garis besar ini lebarnya. Ya, ini secara lebarnya. Kalau misalnya kita lihat range-nya. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin basically hanya dari hari ini aja, hanya di sini. Lebih kecil karena dia masih dalam inner liquidity-nya ya. Oke, sekarang saya masuk.
teman-teman bisa perhatikan di sini area tertinggi yang dia hit ini hari ini aja ya. Di hari ini aja itu ada di 2363245. Oke. Ini hari Kamis di sini ya. Ini hari Kamis 00 tuh di sini. Berarti area tertinggi adalah this one, yaitu 2362600. Berarti saya bisa tempatkan sebagai hidden supply di sini. Hidden supply itu adalah this one saya naikin dikit. Biar ada enaknya. 2363 sampai ke 2364, atau saya buletin aja jadi 2362. 2364. Ini adalah hidden supply di H1-nya dengan below-nya di sini ya teman-teman ya. Ini saya lebarin dikit biar ngambil dia punya drop-in ke bawah. 2354 sampai 2355. Berarti saya buletin aja 2355, 2353. So, ini adalah areanya, teman-teman bisa ngeliat up and down-nya itu sebenarnya 100 pips ya. Ya kalau usah kita buletin di 2354-nya aja deh. Jadi 2354 sama 2364, which is itu adalah 100 pips ups and down dalam pembentukan base ini. Artinya apa? Teman-teman bisa ngambil buy dan sell for scalping only. Manfaatin di sini. Sampai nanti dia break salah satu untuk nge-retest. Jadi misalnya dia break atas, dia nge-retest 2366, 2369, dia drop untuk ngapain? Lanjut lagi naik ke atas. Dan berlaku juga untuk sebaliknya. If dia breakdown, itu juga sama. Jadi dia akan drop, ngambil 2349, 2351, retrace, untuk lanjut lagi drop. Ya, jadi ini akan menjadi area high risk-nya saya. Pertama, ini akan menjadi area high risk-nya saya untuk 2349, 2351, buy, 2366, 2369 juga sell. Sedangkan untuk area scalping 100 pips ups and down, ini 2362, 2364, 2355, 2353. Oke. Kalau misalnya kita ngeliatin dari momentum H1, jelas pasti momentumnya adalah drop. Kenapa? Karena lumayan signifikan penguatannya, dan MACD pasti akan menggambarkan setiap kali ada retracement itu sebagai dropping yang lumayan signifikan. Dan kalau misalnya teman-teman ngelihat dari RSI, ini total strong bullish ya, di atas 63, overbought memang, tapi ini cukup sulit kalau misalnya kita mau ada perubahan. Sekarang kita ngomongin H4, teman-teman bisa ngeliat ya, strong buy, strong buy. It means masih akan ada potensial dia melanjutkan ke atas. Dan di daily ya sama, strong buy. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, di H1 nanti mungkin sekarang jam 11, mungkin jam 12, jam 1 sampai jam 2 ada pergerakan drop dulu, tapi most probably dia akan melanjutkan penguatan lagi ke atas. Jadi in my honest opinion 60-70% gold masih akan melanjutkan penguatannya. Ya, in my honest opinion gold masih akan melanjutkan penguatannya. Paling buruk banget dia nggak ngapa-ngapain. Paling buruk banget itu dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena memang market US sedang tutup. Jadi akan cukup sulit untuk melihat pergerakannya. Untuk sell medium risk-nya saya di mana? Sell medium risk-nya saya itu jauh teman-teman ya. Which is di dekat 2375 lagi di sini. Ya, karena tadi kita di daily sudah perhatikan 2375. Jadi 2375 itu adalah patokan saya untuk nge-sell medium risk. Sedangkan nge-buy medium risk itu lebih jauh lagi di bawahnya. Kalau kita ambil dari pembentukan base terakhir di sini, pembentukan base terakhir di sini, saya tarik sampai paling atasnya, maka 618 tuh ada di 2339. Oke, 2339 means itu masih jauh dari harga sekarang. Ya, jadi sekarang teman-teman bisa manfaatkan buy untuk scalping di 2355, 2353. Oke, selama ini reasonnya sama ya, selama 2353 yang nggak breakout, dan di atas 2362, 2364 selama 2364 yang nggak breakout. Oke, bedanya apa? Bedanya jaraknya, jarak untuk pergerakan next-nya tuh lebih bawah lagi. Makanya saya bilang ini scalping aja. Kenapa? Karena kalau nanti dia drop, teman-teman dapat profit 20-30 pips, teman-teman take profit 15-30 pips, teman-teman take profit. Terus nanti dia drop lagi sampai 2349, 2351. Selama 2349 yang nggak breakout, teman-teman bisa abuse satu kali lagi. Di sini dia ngehit sampai 2347 ya. Ini yang semalam yang kita entry buy lagi. Dia ngehit below sampai 2347. Saya nggak mau ngambil sampai sejauh sana. Saya patok di dekat 2349, 2351 dulu aja. Dan kalau misalnya, kenapa? Karena kalau saya ubah jadi garis, sebenarnya this is the area yang kita bisa perhatikan, 2345. Jadi ini adalah patokan terbawah lagi kalau saya harus ngambil buy terakhir. Ya, 2345, 2344. Oke. Ini nanti tinggal tunggu momen aja. Tinggal tunggu setiap kali ada pembentukan momentum, saya akan sampaikan. Dan ya pasti saya akan sampaikannya di grow count only, kecuali nanti sudah profit berkali-kali dan memang jadwalnya untuk share kepada publik. Maybe that's all teman-teman untuk XAUSD. Pastikan bahwa kalian jadikan MapKing ini sebagai referensi dan kalian perlu sesuaikan kembali dengan metode trade yang kalian jalankan.